Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf mengganggu waktunya Pak. Izin bertanya, apakah Bapak tahu isi pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1 sampai 4? Tidak tahu karena nggak belajar itu. Isinya apa menurut kamu? Isinya yang pertama adalah fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Iya. Yang kedua, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Yang ketiga, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Yang keempat, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam catatan undang-undang. Nah, selanjutnya pertanyaan yang kedua, menurut Bapak siapakah yang bertanggung jawab terhadap masyarakat miskin di Indonesia? Pemerintah dengan jaminan sosial seperti BPJS, ada Askeskin, ada PKH, ada KIP. Itu diantaranya. Kalau KIP untuk pelajar, PKH untuk keluarga miskin, kalau KIS untuk biaya kesehatan miskin. Lalu untuk pertanyaan yang selanjutnya, adakah anak terlantar atau yang tidak mempunyai keluarga di lingkungan tempat tinggal Bapak? Ada. Pertanyaan yang keempat, bagaimana sikap perangkat desa dalam menghadapi rakyat miskin di tempat Bapak? Contoh sederhana ada BLT. BLT itu disalurkan untuk orang yang tidak mampu. Tetapi hanya itu saja. Sikap pemerintah desa, perangkat desa berusaha adil pada masyarakat. Jadi orang itu yang kedepannya namanya itu tapi dibagikan per orang dikeliling. Sekarang bagian ini, besoknya ini. Jadi kalau hanya download data dari pusat itu hanya orang itu terus. Kalau dari pusat itu orang-orangnya hanya itu saja, tidak diputar. Yang lebih tahu siapa? Perangkat desa. Perangkat desa mana yang punya mobil, mana yang tidak, berarti pemerintah setempat yang di bawah. Kalau di atas tidak tahu, perjuangan di bawah. Karena kalau di atas hanya data, kalau di bawah tahu mana yang miskin, mana yang kaya. Sehingga ini contoh yang kaya, tapi ngobrol dulu. Ini boleh nggak kalau contoh uang ini yang 600.000 boleh nggak dipindahkan ke sini? Dipindahkan di sini besoknya. Kalau ada lagi, pindah lagi. Begitu. Jadi a few moments later. Ya itu diantaranya pemerintah desa atau perangkat desa mengambil dari data DTKS melihat perkembangan orang-orang yang tidak mampu di lapangan, sehingga orang lapangan yang disebut perangkat desa di bawahnya. Di bawah kepala desa itu ada kepala dusun yang disebut Pak Lurah atau Ibu Lurah. Di bawahnya ada RW, ada RT. Jadi untuk pembagian itu
dimusyawarahkan dengan RT, RW, kepala dusun, kepala desa. Gitu. Terus Pak, adakah kesenjangan perlakuan antara rakyat miskin dan rakyat lainnya? Perbedaan. Kesenjangannya ya. Kesenjangannya kalau di masyarakat pasti ada. Yang masyarakat tahunya adalah uang. Jadi yang punya uang punya segalanya. Tapi di masyarakat ada yang tidak seperti segalanya uang, seperti Pak Kiai Ajengan. Itu tidak serta-merta dengan uang. Mungkin mengajar ngaji anak dunia itu tidak serta-merta ada uang, tidak ada uang. Lanjut, tetap juga dihormati sebagai Ustaz Ajengan Kiai. Sama kalau misalnya yang punya uang, kesenjangannya yang kaya, orang kaya itu ada perbedaan. Ada yang orang kaya yang sombong, tidak merakyat, itu ada kesenjangan karena sombong dengan kekayaan. Kalau orang merasa tidak kesenjangan itu, orang kaya yang dekat dengan masyarakat itu tidak canggung dengan orang kaya dengan miskin sama kalau di hadapan Allah. Kalau di menurut agama tidak ada, kalau di masyarakat kesenjangan ada. Gitu. Oke. Undang-undang berapa? Undang-undang 34 itu ya memang lupa lagi, tapi kalau misalnya siapa yang bertanggung jawab, orang miskin dan jompo, anak yang tidak mampu, ya pemerintah yang harus bertanggung jawab. Begitu. Oke. Baik Pak, terima kasih. Maaf sudah mengganggu waktunya. Tidak apa-apa. Mungkin cukup sekian ya yang dapat kami tanyakan. Ya, terima kasih sama-sama semuanya. Selamat berjuang.